Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mezaluna Fitri Aulia Rahma. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang filsafat Al-Kindi. Biografi Al-Kindi. Nama lengkapnya adalah Abu Yusuf Ya'qub Ibnu Ishaq As-Sobah Al-Kindi. Ayahnya wafat ketika Al-Kindi masih kanak-kanak. Namun ia tetap mendapatkan kesempatan menuntut ilmu dengan baik di Basrah dan Baghdad, serta dapat bergaul dengan para pemikir Islam yang terkenal pada masa itu. Nah, kebetulan saat itu dinasti Abbasiyah ini sedang mengalami masa-masa kejayaan dan perkembangan dalam dunia intelektual, khususnya paham Mu'tazilah. Selain sebagai filsuf, Al-Kindi juga dikenal sebagai seorang penerjemah yang mahir. Ibnu Juljul dalam buku Tabaqat At-Tibah atau golongan dokter menyebutkan bahwa dalam Islam ada 5 orang penerjemah mahir, dan salah satunya adalah Al-Kindi. Adapun 4 orang lainnya adalah Hunain Ibnu Ishaq, Ya'qub Ibnu Ishaq, Sabit Ibnu Qurrah, dan Umar Ibnu Farhan At-Tabari. Lingkungan di mana Al-Kindi hidup sangat berpengaruh dalam membentuk kedewasaan intelektualnya. Nah, pada masa Al-Kindi hidup, Kufah dan Basra ini merupakan 2 pusat kebudayaan Islam. Al-Kindi melewatkan masa kanak-kanak di Kufah yang pada saat itu cenderung pada studi-studi akliyah. Kurikulum yang berlaku pada saat itu bagi anak-anak muslim adalah menghafal Al-Quran, mempelajari tata bahasa Arab, kesusteraan, dan ilmu hitung. Setelah itu Al-Kindi mulai mempelajari disiplin ilmu lainnya, yaitu fikih dan kalam. Akan tetapi, dia lebih tertarik pada ilmu pengetahuan dan filsafat, terutama setelah pindah ke Baghdad. Di kota tersebut, Al-Kindi bertemu dengan keluarga dinasti Abbasiyah, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Ahmad Ibnu Al-Mu'tasim. Al-Kindi juga sempat menjadi guru dari putra Al-Mu'tasim, yakni Ahmad Al-Mu'tasim. Kemudian ada corak pemikiran Al-Kindi. Yang pertama tentang ketuhanan. Persoalan metafisika dibicarakan oleh Al-Kindi dalam bahasa risalahnya, antara lain risalah yang berjudul tentang filsafat pertama dan tentang keesaan Tuhan dan berakhirnya benda-benda alam. Pembicaraan dalam soal ini meliputi hakikat Tuhan, wujud Tuhan, dan sifat-sifat Tuhan. Yang pertama, hakikat Tuhan. Tuhan menurut Al-Kindi adalah wujud yang hak atau benar, yang bukan asalnya tidak ada kemudian ada. Ia selalu mustahil tidak ada. Ia selalu ada dan akan selalu ada. Oleh karenanya, Tuhan adalah wujud sempurna yang tidak didahului wujud lain, tidak berakhir wujudnya, dan tidak ada wujud kecuali dengannya. Nah, untuk membuktikan wujud Tuhan ini, ia menggunakan 3 jalan. Yang pertama, barunya alam. Yang kedua, keanekaragaman dalam wujud. Dan yang ketiga, kerapian alam. Kemudian sifat-sifat Tuhan. Al-Kindi membuktikan keesaan Tuhan dengan mengatakan bahwa Tuhan adalah sebab pertama atau first cause, di mana wujudnya bukan karena sebab yang lain. Ia adalah zat yang menciptakan tetapi bukan diciptakan, menciptakan segala sesuatu dari tiada. Ia adalah zat yang menyempurnakan tetapi bukan disempurnakan. Dalam kitab Fi Al-Falsafah Al-Ula dan juga dalam kitab Fi Wahdaniyati dan juga dalam kitab Fi Wahdaniyati Ilahi Watanahi Fi Jirmil Alam, Al-Kindi telah membahas tentang adanya Allah, sifat dan zatnya. Sebagai orang yang dijuluki filosof Arab pertama dalam dunia Islam, Al-Kindi telah mengemukakan sejumlah dalil tentang adanya Allah dan umumnya didasarkan pada pengamatan empiris terhadap kenyataan-kenyataan indrawi. Dan ini pada hakikatnya sejalan dengan tuntunan Al-Quran, dan dalam berbagai ayatnya telah menghimbau manusia untuk mengamati, memperhatikan, dan memikirkan segala kenyataan di sekelilingnya dan juga dalam dirinya. Dalil barunya alam. Penggunaan konsep bahwa alam ini baru sebagai dalil adanya Allah telah dikenal dalam kalangan mutakallimin sebelum Al-Kindi. Nah, perbedaannya hanya terletak pada isi kandungan dalil tersebut, tidak pada dasarnya ejaannya. Menurut Al-Kindi, bahwa segala sesuatu dalam alam ini dengan sendirinya ada yang mendahului,
Dengan demikian, alam ini ada sebab bagi adanya. Hal ini berarti alam ini ada permulaannya baik dari segi gerak maupun dari segi zaman. Dari segi gerak karena gerak pada wataknya mengikuti jisim, karena tidak mungkin adanya gerak jika tidak ada jisim yang bergerak. Dengan demikian, gerak juga baru dan ada titik awalnya. Sedangkan dari segi zaman, karena zaman adalah ukuran gerak dan juga baru seperti gerak, jadi jisim, gerak, dan zaman tidak dapat saling mendahului dalam wujud dan semuanya itu ada secara bersamaan. Ini berarti alam ini baru dan karena itu ada penciptanya. Kemudian dalil keragaman dan kesatuan. Dalil ini didasarkan pada suatu konsepsi bahwa keragaman yang terdapat dalam kenyataan empiris tidak mungkin ada tanpa adanya kesatuan dan kesatuan tidak mungkin ada tanpa adanya keragaman. Fenomena keterkaitan segala kenyataan empiris dalam keragaman dan kesatuan bukanlah karena kebetulan, tetapi ada sebabnya. Dan sebab itu bukan jenis zat tersebut, karena jika demikian maka tidak akan ada kesudahannya secara aktual, yakni sebab-sebab yang tidak berakhir. Menurut Al-Kindi, tidak mungkin adanya sesuatu secara aktual tanpa akhir. Dengan demikian, tentunya dalam keragaman dan kesatuan ada satu zat yang lebih tinggi dan luhur serta lebih mendahului adanya, karena sebab itu harus mendahului musabab, dan itu adalah Allah. Zat dan sifat Tuhan. Adapun tentang hakikat Allah, Al-Kindi menjelaskan bahwa Allah wujud yang hak dan tidak ada ketiadaan selama-lamanya, yang senantiasa dan akan selalu demikian oleh wujud apapun. Wujudnya tak berakhir dan tak ada wujud sesuatu tanpa wujudnya berubah-ubah. Semua yang berubah-ubah adalah baru. Karena alam adalah baru, maka alam adalah ciptaan yang mengharuskan adanya penciptanya, yang mencipta dari tiada menjadi ada. Tentang dalil keanekaan alam wujud, Al-Kindi mengatakan bahwa tidak mungkin keanekaan alam wujud ini tanpa adanya kesatuan. Demikian juga sebaliknya, tidak mungkin adanya kesatuan tanpa keanekaan alam indrawi atau yang dapat dipandang sebagai indrawi. Buah karya Al-Kindi. Karya Al-Kindi yang sangat terkenal antara lain di bidang studi metafisis, yaitu fi al-falsafah al-ula atau filsafat pertama. Pengaruh Aristoteles sangat terasa di beberapa elemen, misalnya pada bab mengenai pertanyaan awal mula terbentuknya dunia. Aristoteles juga mengajarkan mengenai kesejatian dunia. Dalam fi al-falsafah al-ula, Al-Kindi menjelaskan filsafat pertama yang juga termasuk filsafat tertinggi. Filsafat pertama adalah pengetahuan mengenai penyebab pertama. Penyebab pertama dianggap sangat utama karena menjabarkan penyebab adanya waktu. Dengan mempelajari filsafat, orang akan belajar pengetahuan di dalam realitas dan akan bisa mempelajari keahlian dan keesaan Tuhan. Manusia juga akan belajar mengenai kualitas manusia. Al-Kindi menekankan pentingnya intelektual atau akal dan membandingkannya dengan masalah. Ia mendiskusikan mengenai Tuhan dan bahwa Tuhan tidak memiliki atribut atau karakteristik tertentu. Aspek lain adalah kesatuan Tuhan yang absolut dan kekuasaannya sebagai pencipta. Tidak ada sebelum Tuhan karena ia abadi. Keabadian ini tidak bisa diubah, absolut dan tidak ada ujungnya. Karyanya yang lain adalah fi wahdaniyah Allah wa tunahi jirm al-alam, kesatuan Tuhan dalam terbatasnya dunia, dan fi kamiyah kutub Aristoteles wa ma yahtaj ilahi fi tahsil al-falsafah, kuantitas buku Aristoteles yang diperlukan untuk memperoleh filsafat. Saat menulis filsafat, ia tidak banyak berargumen mengenai agama. Ia justru dengan konsisten menunjukkan bahwa filsafat sangat sesuai dan nilai-nilai Islam ortodoks. Tulisannya mengenai ilmu etis tertuang dalam fi al-hilali daf al-ahzan, seni mencegah kedukaan. Al-Kindi memperoleh pemahaman tentang astronomi dari Ptolemy yang menempatkan bumi sebagai pusat tata surya.
bulan, Merkurius, Venus, matahari, Mars, Jupiter, dan bintang. Ia mengatakan pusat tata surya tersebut berada dalam rangkaian yang rasional, di mana gerakan berputarnya merupakan bentuk kepatuhan dan pemujaan terhadap Tuhan. Ini adalah karya-karya Al-Kindi yang lain. Yang pertama, kitab Al-Kindi ila al-Mu'tasim billah fi al-Falsafah al-Ula. Ini yang tadi tentang filsafat pertama. Kemudian ada kitab Al-Falsafah ad-Dakhilat wa al-Masail al-Mantiqiyah wa al-Muqtasa wa ma fauqa at-Tabi'iyah, tentang filsafat yang diperkenalkan dalam masalah-masalah logika dan muskil serta metafisika. Kemudian ada kitab fi annahu la tanalu al-falsafa ila bi ilm ar-riyadiyah, tentang filsafat tidak dapat dicapai kecuali dengan ilmu pengetahuan dan matematika. Kemudian ada kitab fi kos Aristoteles fi al-Makula, tentang maksud-maksud Aristoteles dalam kategori-kategorinya. Dan yang terakhir ada kitab fi ma'iyah al-ilm wa aqsamihi, tentang sifat ilmu pengetahuan dan klasifikasinya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.